Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah singkat mengenai dinasti Qajar. Dinasti Qajar ini merupakan dinasti yang berkuasa di Persia dan berpusat di Iran selama kurang lebih 150 tahun. Tujuan saya menyampaikan sejarah dinasti Qajar ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu, terutama sejarah yang berkaitan dengan dinasti-dinasti di masa lalu. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Qajar adalah dinasti yang berkuasa di Persia dan berpusat di Iran selama kurang lebih 150 tahun, yaitu kisaran tahun 1779 hingga tahun 1924. Nenek moyang dinasti Qajar adalah bangsa Turki. Selama abad ke-14 mereka bergerak memasuki kawasan Persia, Irak, dan kawasan lainnya di Timur Tengah. Nama Qajar sendiri diambil dari nama salah seorang tokoh mereka, yaitu Qajar Noyan, putra daripada Sirtak Noyan, yang bekerja pada dinasti Ilkhaniyah sebagai tutor Ghazan Khan. Nah, karir Qajar Noyan ini berakhir dengan kematiannya di tangan Raja Baidu karena tuduhan persekongkolan dengan penguasa sebelumnya, yaitu Ghaikatu. Pada awal abad ke-16, suku Qajar ini tampil memainkan peran dalam perjalanan sejarah Islam ketika ia bersama 6 suku Turki lainnya yang bergabung dalam barisan tentara Ghizilbas yang ikut mendirikan dinasti Safawi. Mengiringi kejatuhan dinasti Safawi, Persia memasuki masa panjang pergulatan politik dan sosial. Suku Bakhtiari, Kosyaki, Afsyaki, dan Zan dan Qajar saling bertempur untuk memerebutkan dominasi pusat kekuasaan. Nah, pergulatan politik dan sosial tersebut baru berakhir ketika Aga Muhammad Khan dari suku Qajar berhasil menundukkan singgasana kerajaan. Kemudian ketika itu ia menggalang aliansi militer dengan suku Bakhtiari dan Afshari untuk menaklukkan wilayah tengah Persia. Dan dengan bantuan penguasa provinsi Shiraz, Aga Muhammad Khan berhasil mengalahkan dinasti Zan, sehingga daerah selatan Persia jatuh ke tangannya. Nah, pada tahun 1779, Aga Muhammad Khan ini menjadi penguasa de facto atas hampir seluruh wilayah Persia. Nah, pada masa pemerintahan Aga Muhammad Khan banyak disebutkan dengan perluasan wilayah-wilayah kekuasaannya seperti provinsi Shiraz, Isfahan, Tabriz, dan Mashhad, dan dia memusatkan kekuasaannya di Teheran sebagai ibu kotanya. Nah, ada ciri-ciri mengenai kekuasaan Aga Muhammad Khan. Yang pertama adalah kepemimpinan negara didasarkan kepada adat istiadat kesukuan dengan melibatkan secara langsung pemimpin negara untuk membangun jaringan antar suku. Kemudian ciri yang kedua, mengadakan kerjasama antar suku guna memerangi suku lain yang menjadi saingannya, sekaligus memperkuat kekuasaannya sendiri. Nah, kemudian setelah kematian Aga Muhammad Khan, kemudian dinasti Qajar ini jatuh ke tangan Fath Ali Shah yang berkuasa dari tahun 1797 hingga tahun 1834. Nah, adapun pada masa Fath Ali Shah ini mempunyai ciri-ciri yang pertama, pembangunan birokrasi negara pada seluruh level pemerintahan dengan Teheran sebagai pusat kekuasaannya. Kemudian yang kedua, pembangunan angkatan bersenjata yang permanen. Kemudian yang ketiga, pemberlakuan etika kerajaan sebagaimana dipakai oleh kerajaan Persia kuno.
Nah, perkembangan dan perubahan birokrasi, pemerintahan, dan angkatan senjata tersebut berkaitan erat dengan masuknya pengaruh Eropa ke Persia pada awal abad ke-19. Namun, masuknya negara-negara Eropa seperti Rusia dan Inggris memiliki misi tertentu untuk menguasai daerah kekuasaan Qajar Persia. Pada tahun 1813, dinasti Qajar ini mengalami kekalahan perang dengan Rusia, sehingga harus menandatangani perjanjian Gulistan yang menyatakan bahwa daerah Georgia, Kaukasus, dan pengawasan pelayaran Laut Kaspia menjadi daerah kekuasaan Rusia, yang mana sebelumnya menjadi kekuasaan dinasti Qajar. Dan hal tersebut menurunkan reputasi dinasti Qajar di mata rakyat. Nah, Rusia memperlakukan rakyat, terutama para ulama dan penduduk muslim, dengan kejam dan tidak manusiawi. Dan ini merupakan ancaman langsung terhadap eksistensi umat Islam di Persia. Melalui mimbar khutbah dan pengajian, ulama mendesak pemerintahan untuk melaksanakan jihad melawan Rusia. Nah, Fat Ali Shah kemudian memenuhi tuntutan rakyat sehingga pada tahun 1826 ia menyatakan perang melawan Rusia. Namun untuk kedua kalinya Qajar mengalami kekalahan dan harus menandatangani perjanjian Turkomancai pada tahun 1828 yang menyatakan yang pertama bahwasanya provinsi Yerevan dan Nekisevan harus diserahkan kepada Rusia. Kemudian yang kedua, Rusia mendapat konsesi tarif yang rendah di bidang perdagangan. Kemudian yang ketiga, Rusia mendapatkan rampasan perang yang banyak. Kemudian yang keempat, kebebasan memperlakukan hukum Rusia bagi orang Rusia yang berada di kerajaan Qajar. Nah, kemudian di pihak lain, perjanjian Turkomancai ini mengakibatkan ekonomi rakyat lumpuh karena mereka terkena beban pajak dan tarif yang tinggi, sehingga pemberontakan suku-suku timbul di mana-mana, sehingga stabilitas politik terganggu dan pusat pemerintahan Teheran menjadi lemah. Nah, kondisi yang demikian terus berlangsung hingga Fat Ali Shah wafat pada tahun 1834. Nah, kemudian setelah itu pemerintahan kemudian jatuh kepada Muhammad Shah. Pengangkatan Muhammad Shah sebagai raja dinasti Qajar berjalan lancar berkat keterlibatan diplomatik Inggris dan Rusia. Bahkan Inggris memberikan dukungan langsung secara militer dalam rangka menindas gerakan oposisi suku-suku lokal terhadap tahta kekuasaan Muhammad Shah. Dan sebagai imbalannya, Muhammad Shah ini memberikan konsesi di bidang tarif dan hak ekstra teritorial pada tahun 1836 dan tahun 1841. Pimpinan Qajar yang menandatangani akta perjanjian di mana fakta ini menguntungkan Inggris karena memperoleh keistimewaan sebagaimana diberikan penguasa Qajar sebelumnya kepada Rusia, dan juga meningkatkan pengaruh Inggris dan Rusia untuk menghadirkan dampak yang sangat dalam terhadap kehidupan rakyat Persia. Nah, perkembangan industrialisasi di Eropa yang begitu pesat tidak saja membutuhkan bahan mentah untuk mekanisme industri, melainkan juga membutuhkan daerah-daerah untuk pemasaran produksi yang dihasilkan. Nah, konsesi yang diberikan kepada Inggris dan Rusia telah menghasilkan perdagangan bebas di Persia dan mengakibatkan ekonomi Eropa semakin menusuk jantung perekonomian masyarakat Persia. Nah, barang yang diproduksi oleh berbagai pabrik di Inggris dan Rusia dengan harga murah dan tarif impor yang rendah mulai membanjiri Persia. Sebaliknya, para pedagang lokal menjadi lemah karena kualitas barang lebih rendah dan harus membayar pajak yang tinggi. Cengkraman kekuasaan asing terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama ekonomi perdagangan, yang menyebabkan kelumpuhan ekonomi rakyat, telah menumbuhkan kebencian dan perlawanan terhadap kekuatan asing tersebut. Di antara gerakan perlawanan yang terpenting pada masa Muhammad Shah adalah perlawanan kelompok masyarakat Syiah Ismailiyah di bawah pimpinan Aga Khan di wilayah Iran Tengah dan Selatan. Namun, dinasti Qajar ini dengan bantuan militer Inggris dapat memukul mundur perlawanan tersebut. Di samping itu juga ada gerakan perlawanan yang dikenal dengan gerakan Mesia.
Pendiri gerakan ini adalah Sayyid Ali Muhammad yang lahir di kota Shiraz pada tahun 1819. Dalam waktu yang relatif singkat, gerakan ini telah menjadi gerakan perlawanan yang bersifat nasional dan telah mengguncang stabilitas politik dinasti Qajar dan kepentingan asing di dalam negeri Qajar. Di tengah situasi seperti ini, Muhammad Shah kemudian meninggal dunia pada tahun 1848. Nah, kemudian setelah itu kepemimpinan dinasti Qajar jatuh kepada Nasiruddin Shah yang berkuasa antara tahun 1848 hingga tahun 1896. Nah, di bawah perlindungan dan jaminan Inggris Rusia, Nasiruddin Shah naik menduduki tahta kerajaan dan menjadi penguasa Qajar yang paling lama berkuasa, yakni dari tahun 1848 sampai tahun 1896. Nah, awal kekuasaan Nasiruddin Shah disebutkan dengan pemberontakan Gerakan Mesia. Pada tahun 1850, Nasiruddin ini dapat menangkap dan mengeksekusi pimpinan Gerakan Mesia yang bernama Sayyid Ali Muhammad dengan dukungan dan bantuan Inggris dan Rusia. Kesuksesan membasmi Gerakan Mesia tidak menjadikan dinasti Qajar ini semakin mendiri. Sebaliknya, dinasti Qajar semakin menjerembab dalam kekangan Inggris dan Rusia. Beberapa daerah kekuasaannya seperti Tashkent, kemudian Samarkand dan Bukhara kemudian dicaplok oleh Rusia. Nah, pada tahun 1857, Nasiruddin ini mengalami kekalahan perang dan harus menandatangani perjanjian Paris yang menyatakan bahwa Qajar harus keluar dan membebaskan daerah Herat. Kemudian yang kedua, Qajar harus mengakui kemerdekaan Afghanistan. Kemudian yang ketiga, memberikan konsesi perdagangan yang lebih luas kepada Inggris. Kemudian juga pada tahun 1872, Nasiruddin ini mengadakan kerjasama dengan perusahaan Baron de Ruyter yang berasal dari Inggris untuk melakukan modernisasi dengan mengadakan perubahan-perubahan. Yang pertama diantaranya dalam bidang ekonomi, yaitu pembangunan jalan rel kereta api. Kemudian yang kedua, pengadaan listrik. Kemudian yang ketiga, mengeksplorasi sumber mineral dan logam. Kemudian yang keempat, membangun kanal dan irigasi seluruh negeri. Kemudian yang kelima, membangun jalan raya. Kemudian juga membangun jaringan telepon. Yang ketujuh, membangun pabrik-pabrik. Dan yang selanjutnya adalah mendirikan Bank Nasional. Kemudian yang selanjutnya adalah di bidang militer. Mereka kemudian mendidik prajurit yang memadai. Dan dalam bidang pendidikan, mereka mendirikan perguruan tinggi modern yang bernama Darul Funun. Kemudian yang selanjutnya, administrasi dan birokrasi berbasis kekuasaan pemerintahan pusat ala Eropa. Dan selanjutnya, penerjemahan buku ilmu pengetahuan dari bahasa Eropa ke dalam bahasa Persia. Dengan demikian, periode ini merupakan masa awal yang berpengaruh besar pada kebangkitan dunia pendidikan Iran di kemudian hari. Nah, kemudian pada tahun 1890, Nasiruddin ini memberikan konsesi kepada perusahaan Talbot dari Inggris untuk memonopoli produksi, penjualan dan ekspor tembakau yang banyak ditanam petani Iran. Modernisasi yang dilakukan oleh Nasiruddin Shah menimbulkan kebencian dan perlawanan masyarakat. Para intelektual menyerang kediktatoran para penguasa dan praktek korupsi yang meluas di kalangan penguasa, di mana kaum Bazari memprotes atas konsesi yang diberikan Syah kepada orang asing yang mengakibatkan mereka bangkrut dan kalah bersaing. Nah, para petani memprotes rendahnya daya jual hasil pertaniannya. Dan para ulama memandang bahwa kekuatannya atau kuatnya pengaruh asing akan membahayakan keberadaan agama Islam di Iran. Nah, berbagai kebencian tersebut kemudian berkembang menjadi perlawanan nasional pada tahun 1891 hingga tahun 1892. Nah, ulama, intelektual, kaum Barzari, kemudian petani dan sebagian aparatur pemerintah berkoalisi berdemonstrasi di berbagai kota penting seperti Shiraz, Isfahan, Tabriz, dan Mashhad. Sebuah fatwa dikeluarkan oleh Mirza Hussein Shirazi yang merupakan pemimpin ulama tertinggi yang berada di komunitas Syiah untuk melakukan boikot terhadap monopoli tembakau dan penghapusan konsesi yang diberikan kepada Inggris.
Dan inilah yang kemudian disebut sebagai The Tobacco Movement. Akhirnya Nasiruddin Shah mengabulkan tuntutan para demonstran dan sebagai akibatnya dinasti Qajar menanggung hutang senilai 500.000 pound sterling. Nah, untuk membayar hutang, Nasiruddin kemudian meminjam kepada Rusia. Hal tersebut membuat kemarahan rakyat timbul kembali dan pada tahun 1896 Nasiruddin Shah ini akhirnya dibunuh oleh salah seorang pengikut Al-Afghani. Nah, kemudian kepemimpinan yang selanjutnya adalah Muzaffaruddin Shah, dan yang selanjutnya lagi adalah Muhammad Ali Shah. Kemudian setelah Muhammad Ali Shah kemudian dipimpin oleh Ahmad Shah, dan Ahmad Shah ini merupakan pimpinan dinasti Qajar yang terakhir. Nah, pada masanya dinasti Qajar tidak mengalami kemajuan yang berarti di bawah pimpinan Ahmad Shah, bahkan sebaliknya kesatuan kedaulatan Qajar terpecah-pecah, di mana wilayah utara Iran di bawah pengawasan Rusia, wilayah selatan di bawah pengawasan Inggris, dan hanya wilayah tengah yang sempat sebagai zona netral. Ditambah lagi selama Perang Dunia yang Pertama, Iran digunakan sebagai salah satu medan pertempuran yang membuat Qajar semakin terpojok dan mengalami kerusakan ekonomi yang parah. Nah, lemahnya kekuasaan pusat dinasti Qajar dimanfaatkan oleh Reza Shah yang merupakan seorang militer karir yang melakukan persiapan untuk mengambil alih kekuasaan. Dengan menggalang aliansi bersama kabinet Zainuddin dan Qawadus Sultana, posisi Reza Shah ini semakin kuat. Dengan dukungan militer yang terdidik secara modern dan terlatih, Reza Shah ini kemudian mengontrol hampir seluruh birokrasi pemerintahan. Dan pada tahun 1925, Reza ini berhasil mengakhiri keberadaan dinasti Qajar dengan memecat Ahmad Shah sebagai penguasa terakhir. Sebagai gantinya, Reza ini memproklamirkan berdirinya dinasti Pahlavi, dan ia sendiri menjadi raja pertama yang menguasai dinasti Pahlavi. Nah, demikianlah secara singkat mengenai dinasti Qajar yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Karena tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.